Baik, pada transaksi perusahaan jasa Black Bangkel selama Juli 2024, di situ terdapat 11 transaksi yang telah saya buat sebelumnya. Nah, pada kolom pertama jurnal umum, tepatnya tanggal 5 bulan 7, di situ terdapat 4 akun, yaitu ada kas, gedung, peralatan, dan modal. Kas sebesar 48.500.000, gedung sebesar 150 juta, peralatan sebesar 58.500.000, dan modal sebesar 257 juta. Karena kas, gedung, dan peralatan adalah bagian dari harta, dan dalam persamaan akuntansi di atas tersebut bertambah, maka dalam jurnal umum, posisi ketiga akun ini berada di debit. Sebaliknya, pada akun modal, posisinya harus di kredit. Yang berikut pada kolom kedua jurnal umum, pada tanggal 7 bulan 7 terdapat 3 akun, yaitu peralatan sebesar 10 juta, kas sebesar 2 juta, dan utang sebesar 8 juta. Karena peralatan adalah bagian dari harta, dan dalam persamaan akuntansi di atas, akun peralatan bertambah, maka dalam jurnal umum, posisi dari akun tersebut adalah di debit. Yang berikut ada akun kas. Nah, akun kas ini adalah bagian dari harta, dan dalam persamaan akuntansi tersebut, akun kas berkurang, maka dalam jurnal umum posisi dari kas itu di kredit. Nah, begitu juga dengan utang, posisinya juga ada di kredit. Pada kolom ketiga jurnal umum, tepatnya pada tanggal 9 bulan 7, terdapat 3 akun, yaitu kas, piutang, dan pendapatan jasa. Kas berada di posisi debit sebesar 500.000, piutang berada di posisi debit sebesar 500.000, dan pendapatan jasa berada di posisi kredit sebesar 1 juta. Karena akun kas dan piutang adalah bagian dari harta dalam akun tersebut, dan dalam persamaan akuntansi di atas bertambah, maka dalam jurnal umum posisinya itu harus di debit. Sebaliknya juga di akun pendapatan jasa, posisinya itu harus di kredit. Pada kolom keempat jurnal umum, tepatnya pada tanggal 10 bulan 7, terdapat 2 akun, yaitu perlengkapan dan utang. Perlengkapan sebesar 5 juta yang terletak di kolom debit, dan utang sebesar 5 juta yang terletak di akun kredit. Karena akun perlengkapan merupakan bagian dari harta, dan dalam persamaan akuntansi di atas juga akun perlengkapan bertambah, maka posisinya harus di debit. Sebaliknya, akun utang merupakan bagian dari liabilitas kewajiban, dan dalam persamaan akuntansi di atas akun utang bertambah, maka dalam jurnal umum posisinya adalah kredit. Yang berikut pada kolom kelima jurnal umum, tepatnya pada tanggal 12 bulan 7 terdapat 2 akun, yaitu kas dan pendapatan jasa. Kas senilai 350.000 yang terletak pada kolom debit, dan pendapatan jasa terletak di kolom kredit sebesar 350.000. Nah, karena akun kas adalah bagian dari harta, dan dalam sebuah persamaan akuntansi, ketika akun kas bertambah, maka posisinya itu harus berada di debit. Sebaliknya, karena akun modal adalah bagian dari kewajiban dari persamaan akuntansi, maka ketika akun modal tersebut bertambah, itu harus dipindahkan ke kredit. Nah, karena di sini kita tidak boleh taruh modal di jurnal umum, maka kita ganti modalnya itu dengan pendapatan jasa. Yang berikut pada kolom ke-6, tepatnya pada tanggal 14 bulan 7, terdapat 2 akun di dalamnya, yaitu akun perlengkapan sebesar 600.000 yang terletak pada kolom debit, dan akun kas yang terletak pada kolom kredit sebesar 600.000. Nah, karena akun kas adalah bagian dari harta, dan dalam suatu persamaan akuntansi, ketika harta berkurang, maka posisinya dalam suatu jurnal umum itu harus di kredit. Sebaliknya, pada akun
perlengkapan. Nah, akun perlengkapan ini kan bagian dari harta. Nah, ketika harta bertambah, posisinya dalam jurnal umum harus berada di debit. Yang berikut, transaksi ketujuh pada tanggal 16 bulan Juli itu terdapat dua akun di dalamnya, yaitu piutang dan pendapatan jasa. Piutang sebesar 2 juta yang terletak pada kolom debit dan pendapatan jasa sebesar 2 juta yang berada pada kolom kredit. Karena piutang adalah bagian dari harta, maka ketika harta ini bertambah dalam suatu persamaan akuntansi, maka posisinya dalam jurnal umum harus berada di debit. Sebaliknya begitu, ketika suatu kewajiban itu bertambah, maka posisinya di dalam suatu jurnal umum itu kita taruh di kredit. Yang berikut, pada kolom ke-8 jurnal umum, tepatnya pada tanggal 18 bulan 7, itu terdapat dua akun di dalamnya, yaitu biaya listrik dan kas. Biaya listrik sebesar 200.000 yang terletak pada kolom debit, dan kas sebesar 200.000 yang terletak pada kolom kredit. Karena akun kas adalah bagian dari harta, dan dalam persamaan akuntansi, jika suatu harta berkurang, maka posisinya dalam suatu jurnal umum harus berada di kredit. Karena akun modal adalah bagian dari kewajiban, dan dalam persamaan akuntansi di atas, akun modal berkurang, maka dalam jurnal umum hanya muncul jika transaksinya tentang penyetoran modal. Sementara dalam transaksi tanggal 18 Juli, transaksinya tentang pembayaran listrik, maka kita ganti modal dengan akun bayar listrik. Yang berikut adalah kolom ke-9 dari jurnal umum, tepatnya pada tanggal 20 bulan Juli terdapat dua akun di dalamnya, yaitu akun utang dan kas. Utang sebesar 2 juta yang terletak pada kolom debit, dan kas sebesar 2 juta yang terletak pada kolom kredit. Karena akun kas adalah bagian dari harta, dan dalam persamaan akuntansi, jika suatu harta berkurang, maka posisinya dalam jurnal umum letaknya harus di kredit. Sebaliknya, karena akun utang merupakan bagian dari kewajiban dalam persamaan akuntansi, akun utang berkurang, maka jurnal umum posisinya adalah debit. Yang berikut, pada kolom ke-10 jurnal umum, tepatnya pada tanggal 22 bulan 7, terdapat dua akun di dalamnya, yaitu akun biaya gaji dan kas. Nah, biaya gaji sebesar 500.000 yang terletak pada kolom debit, dan kas sebesar 500.000 yang terletak pada kolom kredit. Nah, seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan, karena akun kas adalah bagian dari harta, dan dalam suatu persamaan akuntansi, ketika harta berkurang, maka posisinya dalam jurnal umum itu harus di kredit. Nah, yang berikut, karena akun modal adalah bagian dari kewajiban dalam suatu persamaan akuntansi. Nah, akun modal berkurang, maka dalam jurnal umum hanya muncul jika transaksinya tentang penyetoran modal. Sementara dalam transaksi pada tanggal 22 bulan 7 ini, transaksinya tentang pembayaran gaji, maka kita ganti akun modal tersebut menjadi biaya gaji. Yang terakhir, ya, dalam kolom terakhir dalam pengerjaan jurnal umum ini, yaitu pada tanggal 24 bulan Juli terdapat dua akun di dalamnya, yaitu kas dan utang. Kas senilai 200.000 yang terletak pada kolom debit, dan utang senilai 200.000 yang terletak pada kolom kredit. Karena akun kas adalah bagian dari harta, dan dalam persamaan akuntansi, ketika suatu harta bertambah, maka dalam jurnal umum posisinya di debit. Sebaliknya, karena akun piutang adalah bagian dari harta, dan dalam persamaan akuntansi, suatu harta berkurang, maka posisinya dalam jurnal umum di kredit. Yang berikut adalah pengerjaan buku besar 3 kolom. Yang pertama ada akun kas yang terdiri dari 9 transaksi. Yang pertama pada tanggal 5 bulan 7, keterangannya store modal.
Di kolom debit sebesar 48.500.000, di kolom kredit kosong, keterangannya debit dan saldonya 48.500.000. Yang kedua, pada tanggal 7 bulan 7, keterangannya beli peralatan. Di kolom debitnya kosong dan di kolom kredit sebesar 2 juta. Sementara keterangannya di sini debit. Saldonya sebesar 46.500.000. Karena 48.500.000 kita kurangi dengan 2 juta. Mengapa demikian? Karena kalau debit ketemu debit itu dijumlahkan, kredit ketemu debit itu dikurangi, dan kredit ketemu kredit itu dijumlahkan. Yang ketiga, pada tanggal 9 bulan 7, keterangannya ini pendapatan jasa. Di kolom debit sebesar 500.000, di kolom kredit kosong, di keterangan ini tetap tulis debit, dan di saldo sebesar 47 juta. Mengapa demikian? Karena 46.500.000 kita jumlahkan dengan 500.000. Yang keempat, pada tanggal 12 bulan 7, di keterangannya di sini pendapatan jasa. Di kolom debit sebesar 350.000, di kolom kredit kosong, di keterangannya di sini kita tetap tulis debit, dan di saldo sebesar 47.350. Karena 47 juta kita jumlahkan dengan 350.000. Yang kelima, ada beli perlengkapan yang terjadi pada tanggal 14 bulan 7. Di kolom debit kosong, di kolom kredit sebesar 600.000. Di keterangan di sini kita tetap tulis debit, dan di saldo itu sebesar 46.750. Karena 47.350 di atas kita kurangi dengan 600.000 sehingga menghasilkan 46.750. Yang berikut pada tanggal 18 bulan 7, di keterangannya di sini bayar air, di kolom debit kosong, di kolom kredit sebesar 200.000, dan di keterangan kita tetap tulis debit. Sementara di saldo di sini itu sebesar 46.550 yang terjadi karena 46.750 di atas kita kurangi dengan 200.000 yang ada di kolom kredit sehingga menghasilkan 46.550. Yang berikut pada tanggal 20 bulan 7, keterangannya di sini bayar utang, di kolom debit kosong, di kolom kredit sebesar 2 juta, dan di keterangan kita tetap tulis debit. Sementara di saldo sebesar 44.550 karena 46.550 yang di atas kita kurangi dengan 2 juta di kolom kredit. Yang berikut pada tanggal 22 bulan 7, keterangan bayar gaji, di kolom kredit 0, sementara di kolom kredit sebesar 500.000, keterangannya kita tetap tulis debit, sementara di saldo sebesar 44.050.000 yang dihasilkan dari 44.550.000 yang di atas kita kurangi dengan 500.000 yang ada di kolom kredit. Sementara yang terakhir, pada tanggal 24 bulan 7, keterangannya piutang, di kolom debit sebesar 200.000, di kolom kredit kosong, dan di keterangan kita tetap tulis debit, dan pada kolom saldo sebesar 44.250.000 yang dihasilkan dari 44.050.000 kita jumlahkan dengan 200.000 yang ada pada kolom debit. Kemudian pada akun gedung terjadi satu kali transaksi saja yang terjadi pada tanggal 5 bulan 7. Keterangannya store modal, di kolom debit sebesar 150 juta, di kolom kredit kosong, keterangannya kita tetap tulis debit dan saldonya sebesar 150 juta. Kemudian pada akun ketiga ada peralatan. Itu terjadi dua transaksi di dalamnya. Yang pertama pada tanggal 5 bulan 7, keterangannya store modal, di kolom debit sebesar 58.500.000, di kolom kredit kosong, di keterangan kita tetap tulis debit dan saldo sebesar 58.500.000. Transaksi kedua pada tanggal 7 bulan 7, keterangannya beli peralatan, di kolom debit sebesar 10 juta, di kolom kredit kosong, di keterangan kita tetap tulis debit, dan di saldo sebesar 68.500.000 karena 58.500.000 kita jumlahkan dengan 10 juta yang ada di kolom debit. Yang berikut ada akun keempat yaitu modal, yang terjadi hanya satu kali transaksi saja yaitu pada tanggal 5 bulan 7. Keterangannya store modal, di debit kosong, di kredit sebesar 257 juta, di keterangan kita tulis kredit dan di saldo sebesar 257 juta.
Di akun kelima ada utang yang terjadi 3 kali transaksi di dalamnya. Yang pertama pada tanggal 7 bulan 7, keterangannya beli peralatan, di kolom debit kosong, di kolom kredit sebesar 8 juta, di keterangan kita tetap tulis kredit, dan di saldo kita tulis 8 juta. Transaksi kedua pada tanggal 10 bulan 7, yaitu di keterangannya beli perlengkapan, di kolom debit kosong, di kolom kredit sebesar 5 juta, dan di keterangan kita tulis kredit, dan saldonya sebesar 13 juta. Karena 8 juta kita jumlahkan dengan 5 juta sehingga menghasilkan 13 juta. Di transaksi ketiga pada tanggal 20 bulan 7, itu keterangannya bayar utang. Di kolom debit sebesar 2 juta, di kolom kredit kosong, di kolom debit tetap kredit, dan di saldo sebesar 11 juta karena 13 juta kita kurangi dengan 2 juta sehingga menghasilkan 11 juta. Pada akun ke-6 pada buku besar 3 kolom yaitu piutang. Di piutang ini terjadi 3 kali transaksi, yaitu yang pertama pada tanggal 9 bulan 7, keterangannya piutang, di kolom debit sebesar 500.000, di kolom kredit kosong, di keterangan kita tulis debit, dan saldo sebesar 500.000. Transaksi kedua itu pada tanggal 16 bulan 7. Keterangannya piutang, di kolom debit sebesar 2 juta, di kolom kredit kosong, di keterangan tetap debit, dan saldo sebesar 2.500.000. Karena 500 di saldo pertama kita jumlahkan dengan 2 juta pada kolom debit yang kedua sehingga menghasilkan 2.500.000. Transaksi ketiga pada tanggal 24 bulan 7, keterangannya piutang, di kolom debit kosong, di kolom kredit sebesar 2 juta, dan di kolom keterangan kita tetap tulis debit, dan di kolom saldo itu sebesar 500.000. Mengapa demikian? Karena 2.500.000 yang terdapat pada kolom kedua tadi, kita kurangi dengan 2 juta yang ada pada kolom kredit, sehingga menghasilkan 500.000. Kemudian ada akun ke-7 dari buku besar 3 kolom yang telah saya kerjakan, yaitu ada pendapatan jasa. Pada transaksi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 9 bulan 7, keterangannya pendapatan jasa, di kolom debit kosong, di kolom kredit sebesar 1 juta, dan di kolom keterangan kita tulis kredit, dan di saldo sebesar 1 juta. Transaksi kedua dilaksanakan pada tanggal 12 bulan 7, keterangannya pendapatan jasa, di kolom debit kosong, di kolom kredit sebesar 350.000, sementara di kolom keterangan kita tetap tulis kredit, sementara di saldo sebesar 1.350.000. Karena 1 juta yang ada pada kolom pertama tadi kita jumlahkan dengan 350 yang ada pada kolom kedua. Transaksi ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 16 bulan 7, keterangannya pendapatan jasa, kolom debitnya kosong, sementara kolom kreditnya sebesar 2 juta, di kolom keterangan tetap kita tulis kredit, sementara di saldo kita tulis 3.350, karena 1.350 telah kita jumlahkan dengan 2 juta yang ada pada kolom kredit sehingga menghasilkan 3.350. Yang berikut ada akun ke-8 dari buku besar 3 kolom yang telah kita kerjakan, yaitu akun perlengkapan yang terjadi 2 kali transaksi saja. Yang pertama, pada tanggal 10 bulan 7, keterangannya beli perlengkapan, di kolom debit sebesar 5 juta, kolom kreditnya kosong, keterangannya kita tetap tulis debit, saldonya 5 juta. Yang kedua, pada tanggal 14 bulan 7, keterangannya beli perlengkapan, debit, di kolom debit 600.000, di kolom kreditnya kosong, sementara di keterangan itu kita tetap tulis debit, dan di saldo sebesar 5.600.000 yang dikarenakan dari 5 juta yang ada pada kolom saldo kita jumlahkan dengan 600.000 yang ada pada kolom debit. Yang berikut akun ke-9 yang ada pada buku besar 3 kolom yang telah kita buat, yaitu biaya listrik. Nah, biaya listrik di sini terjadi 1 kali saja, yang terjadi pada tanggal 18 bulan 7. Keterangannya tetap biaya listrik dengan debit 200.000, kreditnya kosong, keterangannya tetap debit, saldonya sebesar 200.000. Dan akun terakhir yaitu biaya gaji yang terjadi 1 kali transaksi saja yang dilaksanakan pada tanggal 22 bulan 7 dengan keterangan biaya gaji dengan debit 500.000, kreditnya kosong, keterangannya debit, dan saldo 500.000.